Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di episode kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang tentunya bakalan menarik banget. So, simak videonya sampai habis. Pak, ini bekalnya jangan lupa bawa, ucap seorang istri yang bernama Wina pada suaminya yaitu Dandi yang hendak berangkat charteran. Saat itu anaknya bernama Jaka yang masih duduk di bangku SMP menghampiri Pak Dandi dan minta uang jajan karena pasti Pak Dandi akan pulang 4 hari kemudian. Pak Dandi adalah seorang supir charteran barang. Dia kadang baru bisa pulang 4 hari kemudian, bahkan sampai 1 minggu baru bisa pulang. Pak Dandi pun memberikan 2 lembar uang berwarna merah pada Jaka, dan Jaka juga menyalami Pak Dandi. Pak, aku minta uang buat jajan dong, kan Bapak nanti pulangnya lama. Ya udah, ini kamu simpan ya, jangan sampai habis sampai Bapak pulang, ucap Pak Dandi sambil memberikan uang 200.000. Aku berangkat sekolah dulu ya Pak, Bu. Iya, hati-hati ya nak. Saat itu Jaka menyalami kedua orang tuanya dan segera berangkat ke sekolah bareng dengan temannya yang telah dijemput temannya. Sementara Bu Wina segera beranjak pergi ke warungnya. Dia berjualan makanan untuk menambah penghasilan sehari-harinya. Sedangkan Pak Dandi kala itu langsung menuju barang yang akan diantarkannya keluar kota. Dia biasanya berangkat sendiri tanpa ditemani kernet atau siapapun. Tibanya di lokasi, ternyata barang yang hendak diangkutnya itu lumayan banyak. Jadi yang datang ke situ tuh tak hanya Pak Dandi saja. Ada juga 2 truk lainnya yang datang usai Pak Dandi sampai di sana. Pengangkut barang pun langsung menaiki semua barang-barangnya dan menatanya ke dalam truk. Sementara Pak Dandi dan sopir lainnya yang minta laporan barang nanti di sana akan dicek. Sambil menunggu barang selesai ditata, Pak Dandi dan 2 sopir itu disuruh makan terlebih dahulu dan sudah disediakan di situ. Pak Dandi juga kenalan sama 2 sopir itu, yang salah satu sopir itu membawa cewek yang kelihatan menor dan cantik banget, tapi terkesan seperti tante-tante. Pak Dandi kira itu adalah istrinya. Dia pun makan sambil cerita-cerita pengalaman masing-masing ketika jadi charter. Pak Dandi kemudian bilang sama si sopir yang bawa cewek itu, "Wah, beres ya mas, kerjanya ditemenin istri terus. Jadi semangat dong pastinya," ucap Pak Dandi. Temannya itu pun tertawa menanggapi ucapannya Pak Dandi. Dia pun bilang kalau itu bukan istrinya, melainkan cewek itu hanyalah wanita sewaannya untuk nemenin jalan waktu nyopir. Aduh Pak, dia ini bukan istri saya, tapi dia wanita sewaan yang nemenin saya nyopir. Pak Dandi yang tidak tahu itu pun kaget, karena memang selama ini hampir semua dikerjakan sendiri. Ya memang sih, Pak Dandi pernah dengar rumor kalau biasanya sopir-sopir itu sering sewa cewek. Dan ternyata memang benar adanya. Meskipun tidak semua, karena buktinya sampai sekarang Pak Dandi belum pernah melakukan hal itu. Sopir itu kemudian menceritakan enaknya kalau nyopir bawa cewek sewaan. Namun Pak Dandi hanya menanggapinya dengan senyuman saja. Semua barang pun sudah tertata, serta sudah ditutupi terpal, supaya tidak basah waktu hujan turun. Dan berangkatlah mereka semua dengan tujuan yang sama dan satu arah. Sementara di warung, Bu Wina sedang sibuk melayani para pembeli yang datang ke warungnya. Warung itu memang selalu ramai karena dekat dengan sawah, dan para petani juga biasa mampir ngopi dan makan siang di situ. Kala itu ada seorang ibu-ibu petani yang nanyain di mana Pak Dandi, dan Bu Wina bilang kalau suaminya itu sudah berangkat charteran lagi. "Pak Dandi kok nggak kelihatan lagi, Bu?" "Iya Bu, suami saya sudah berangkat lagi baru tadi pagi," si ibu tadi bilang sama Bu Wina.
kalau dia harus banyak-banyak doa dan sering ngabarin Pak Dandi saja, biar nanti gak kepincut untuk nyewa seorang cewek buat nemenin perjalanannya. Namun Bu Wina yang percaya dengan suaminya, dia bilang bahwa suaminya gak akan mungkin melakukan hal seperti itu, karena dia tahu suaminya sayang keluarga dan anak. Oh, sudah berangkat Bu. Saran saya nih ya Bu, Bu Wina harus banyak-banyak doa sama ngabarin Pak Dandi saja Bu. Loh, emangnya kenapa Bu? Soalnya sekarang banyak sopir-sopir yang pada nyewa cewek buat nemenin perjalanannya. Kalau suami saya mah gak mungkin melakukan hal itu. Saya yakin dia itu sayang keluarga dan anak. Namun ibu itu bukan bermaksud apa-apa bilang seperti itu. Dia hanya sekedar memberi saran saja. Soalnya katanya dia dengar dari desa lain ada seorang sopir truk yang ketahuan selingkuh sewa cewek dan akhirnya cerai karena ketahuan oleh keluarga jauh dari keluarga istrinya. Ya itu sih saran saja ya Bu. Soalnya kemarin-kemarin saya dengar dari desa lain ada sopir truk yang ketahuan selingkuh dan akhirnya cerai. Semoga Pak Dandi tidak seperti itu ya Bu. Iya Bu, saya paham. Nanti saya akan tetap berhati-hati dan selalu memperingati suami saya supaya tidak sampai begitu. Setelah selesai makan, ibu itu lalu lanjut ke ladang lagi untuk bertani. Sedangkan Bu Wina sebenarnya masih kepikiran atas ucapan-ucapannya yang dikatakan ibu tadi. Bu Wina pun terduduk melamun, yang kebetulan warungnya sudah sepi. Dia jadi kemana-mana pikirannya, takut apa yang dikatakan ibu tadi terjadi pada suaminya. Semoga saja Bapak tidak sampai melakukan seperti itu, gumamnya. Sontak Bu Wina langsung terperanjat dari lamunannya ketika ada anak kecil yang datang mau beli jajan. Singkat cerita, sementara di tempat lain, malam itu turun hujan deras. Pak Dandi dan dua sopir lainnya terpaksa berhenti di tepi jalan yang lumayan luas. Mereka sedang melewati sebuah jalan yang sepi dan dikelilingi pepohonan. Truk Pak Dandi berada di paling belakang. Dan sambil menunggu hujan reda, Pak Dandi memutuskan untuk menyeduh kopi dengan termos yang dibawanya dan juga makan pisang goreng yang tadi pagi disiapin Bu Wina. Sungguh nikmat sekali hujan-hujan gini sambil ngopi. Dia pun sempat tertidur hingga beberapa menit dan usai terbangun hujan mulai reda namun masih gerimis. Berhubung pisang gorengnya banyak, Pak Dandi berniat membaginya ke truk depan, yakni sopir yang bernama Mudin yang tadi membawa cewek sewaan. Pak Dandi pun mengambil ke depan dan mengetuk pintu truk dan terdengar sautan dari dalam untuk langsung buka saja pintunya dari luar. Tok tok tok. Buka saja Pak dari luar. Namun saat Pak Dandi buka pintu, dia terkejut saat mendapati Mudin dan cewek itu sedang berhubungan badan. Dan nampaklah si cewek itu yang membuka baju dan separuh celananya. Namun Mudin tak malu saat dilihat oleh Pak Dandi. Kemudian Pak Dandi dengan buru-buru langsung naruh pisang gorengnya dan segera kembali ke truknya. Saat itu Pak Dandi pun masih terngiang-ngiang tentang apa yang dilihatnya tadi. Seketika Pak Dandi kaget mendengar ponselnya berbunyi. Ternyata yang nelpon itu adalah Bu Wina, istri Pak Dandi. Bu Wina langsung menyampaikan tentang apa yang tadi dikatakan ibu-ibu di warung, supaya Pak Dandi jangan sampai macam-macam kalau lagi nggak ada di rumah. Pak, lagi di mana? Ini Bu, di tepi jalan, masih istirahat. Sekalian nunggu hujan reda. Soalnya tadi hujannya deras banget. Oh gitu, pisang gorengnya udah dimakan Pak. Sudah Bu tadi, Bapak juga bagikan sama sopir yang lain. Bagus kalau gitu. Oh iya Pak, awasi ya Bapak kalau sampai macam-macam kalau di luar rumah. Macam-macam gimana sih Bu? Bapak kan kerja jadi sopir gini hidupnya di jalanan. Iya, Ibu takutnya aja nanti Bapak siapa tahu nyawa cewek buat nemenin perjalanan Bapak. Sontak Pak Dandi langsung terdiam dan dia langsung bertanya bagaimana Bu Wina tahu soal seperti itu.
Ibu kata siapa seperti itu? Tadi siang ada ibu-ibu di warung, terus bilang ibu harus hati-hati dan harus ngabarin bapak terus. Soalnya kata dia, banyak sopir yang sekarang itu nyewa cewek buat nemenin perjalanannya, dan ada yang sampai ketahuan selingkuh. Ya enggak lah bu, bapak kan kerja cari nafkah buat jaga sama ibu. Baguslah pak kalau gitu, semoga saja bapak nggak seperti itu. Iya, ibu tenang aja. Setelahnya mereka memutuskan sambungan teleponnya, dan Pak Dandi akan melanjutkan perjalanannya karena hujan sudah reda. Keesokan harinya, sampailah mereka di lokasi tujuan, dan barang-barang pun segera diangkati oleh tukang angkat barang. Sementara Pak Dandi dan sopir lainnya dipersilakan rehat dan makan dulu. Saat Pak Dandi papasan sama Mudin dan cewek itu, si cewek hanya senyum saja, dan Mudin menghampiri lalu berkata kepada Pak Dandi, "Udah biasa kali, gak usah heran. Ntar kalau kamu pengen kabarin aja, ntar tak cariin yang mantep-mantep, asal harganya cocok aja." Pak Dandi pun hanya tertawa menanggapi gurauan Mudin, dan mereka pun bergegas makan dan nanti tidur di tempat yang sudah disediakan untuk sekedar rehat, karena nanti sore mereka akan segera kembali pulang. Saat tertidur, Pak Dandi saking capeknya malah bermimpi melakukan hubungan intim dengan seorang cewek yang gak dikenal. Dan saat terbangun dia pun basah. Dia pun segera numpang ke toilet kala itu dan mandi saat itu juga. Dia berpikir mungkin gara-gara ngelihat Mudin tadi malam, sampai kepikiran hingga akhirnya Pak Dandi sampai mimpi basah. Karena memang minggu-minggu ini saat di rumah, Pak Dandi belum mendapatkan jatah dari istrinya. Singkatnya, sore hari hendak pulang, Mudin tiba-tiba saja nawarin untuk ikut dengannya, namun tidak menyebutin kemana. "Ayo, ikut sama aku aja." "Kemana?" "Udah, ayo ikut aja." Pak Dandi pun hanya ikut saja kala itu, karena memang sedang luang. Hingga sampailah mereka di lokasi perumahan yang remang-remang. Mudin dan Pak Dandi markirin truknya dulu. Saat turun, Pak Dandi kaget karena Mudin mengajaknya ke tempat hiburan malam, di mana banyak sekali kupu-kupu malam di situ. Pak Dandi sempat menolak, namun karena terus dirayu Mudin untuk sekali-kali mencobanya, akhirnya setan dalam diri Pak Dandi pun tergoda. Dan malam itu Pak Dandi hilaf dan menyewa seorang cewek yang bernama Taya, yang kelihatan cantik dan seksi, bahkan sampai melakukan hubungan intim. Parah banget pokoknya. Setelah selesai melakukan itu, Mudin menawarkan kepada Taya untuk nanti ikut saja dengan Pak Dandi saat charteran lagi untuk nemenin. "Tak, nanti kamu ikut saja nemenin Pak Dandi, kasihan dia sendirian terus." "Ya aku sih mau-mau aja, asal dianya mau atau enggak." Pak Dandi yang merasa keenakan dengan Taya akhirnya sepakat di charteran berikutnya akan menjemput Taya dan membawanya. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Dandi pun tiba di rumah dan disambut Bu Wina serta Jaka. Namun Pak Dandi yang masih lelah, dia langsung beranjak masuk ke dalam kamar dan rehat. Sementara Bu Wina mengambil baju kotor Pak Dandi dan akan segera mencucinya. Tapi Bu Wina curiga saat menemukan celana Pak Dandi yang basah. Di celana itu Bu Wina mengenali bekas sesuatu yang tahu pastilah. Dan Bu Wina tambah curiga usai menemukan bekas lipstik yang menempel di kaosnya Pak Dandi, dan ada juga rambut panjang yang menempel di sana. Padahal Pak Dandi rambutnya tidak sepanjang itu. Bu Wina yang teringat akan ucapan ibu-ibu di warung kemarin langsung berpikiran negatif sama Pak Dandi. Usai cuci baju, Bu Wina diam-diam mengambil HP-nya Pak Dandi yang tergeletak dan segera membuka isi chatnya. Bu Wina sontak terkejut saat menemukan sebuah kotak yang PP-nya cewek seksi dan mengirimkan pesan kepada Pak Dandi bertuliskan, "Makasih ya mas, enak banget tadi malam tidur sama kamu. Kamu juga tahan lama banget. Aku tunggu kedatanganmu lagi ya mas." Diakhiri dengan emotikon manyun dan love. Segera saat itu Bu Wina ngirim tuh kontak ke HP-nya Bu Wina sendiri, lalu membangunkan Pak Dandi yang masih tidur dan diinterogasinya. "Pak, bangun pak."
Pak Dandi terbangun masih mengantuk, dan dia gelagapan saat melihat HP-nya ada di tangan Bu Wina. Saat itu Pak Dandi pun langsung merebut HP-nya, tapi sayang, Bu Wina sudah tahu semuanya, dan dia meminta penjelasan sambil ngamuk-ngamuk yang kemudian nangis. Maksudnya apa ini, Pak? Kenapa Bapak mengkhianati Ibu? Kenapa, Pak? Katanya Bapak tidak akan melakukan seperti itu. Ibu sudah percaya, Pak. Tapi nyatanya apa, Pak? Bapak malah tidur bersama dengan wanita itu. Bu Wina tidak menyangka kalau suaminya akan main cewek saat di luar sana. Padahal dirinya sudah percaya sekali kalau Pak Dandi akan setia dengan Bu Wina. Pak Dandi pun panik dan khawatir saat itu karena dia saat itu hilaf. Tapi mungkin tidak tepat jika dikatakan hilaf, karena Pak Dandi ini ternyata sebenarnya malah ketagihan. Saat itu Pak Dandi berusaha memohon maaf kepada Bu Wina agar dia tidak marah lagi dan merayunya dengan segala macam rayuan. Dan Pak Dandi berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Pak Dandi sambil mohon-mohon banget dan berlutut kepada Bu Wina. Akhirnya Bu Wina memberikan kesempatan untuk Pak Dandi untuk berubah dan tidak mengulanginya lagi. Bu, Bapak minta maaf, Bu. Bapak salah, Bapak hilaf. Bapak janji tidak akan melakukan itu lagi, Bu. Bapak mohon, maafin Bapak, Bu. Bapak akan berubah, Bu. Bu, please maafin Bapak ya. Bapak akan berubah demi Ibu dan Jaka. Ya sudah, Pak. Ibu akan memberikan Bapak kesempatan. Tapi Bapak janji akan berubah dan tidak akan mengulanginya lagi, kan? Bapak janji, Bu. Namun ternyata Pak Dandi munafik. Dalam hatinya dia tersenyum karena berhasil membohongi Bu Wina. Pak Dandi hanya pura-pura minta maaf. Akan tetapi nanti dia akan tetap tiduran bareng sama Taya kala charteran lagi. Dia pikir akan lebih hati-hati lagi agar tidak ketahuan Bu Wina. Minggu depan Pak Dandi dapat panggilan charteran lagi, dan akhirnya dia izin untuk berangkat kepada Bu Wina selama 3 hari. Dia berbohong, padahal sebenarnya cuma 2 hari saja. Yang 1 harinya rencana Pak Dandi mau berkumul sepuas mungkin sama Taya. Usai keberangkatan, suaminya Bu Wina masih tidak percaya atas permohonan maaf dari Pak Dandi, dan hari itu Bu Wina tutup warung sementara. Dengan motornya Bu Wina pergi menuju ke dukun desa sebelah dan berniat akan menyantet Taya dengan foto yang didapat dari kontak Taya yang sudah dikirim lewat chatnya Pak Dandi kala itu. Beberapa saat kemudian Bu Wina pun sampai juga di rumahnya Mbak Suyono. Tok tok tok, permisi. Saat itu belum ada yang keluar membukakan pintunya, sehingga Bu Wina sampai mengetuk pintunya beberapa kali. Akhirnya muncullah sosok laki-laki tua yang keluar membukakan pintu dan menemui Bu Wina. Ayo, silakan masuk. Segera Bu Wina pun masuk ke dalam rumahnya Mbak Suyono, dan sesampainya di dalam dia langsung menjelaskan niat kedatangannya itu. Kalau dia ingin menyantet seseorang, akan tetapi tidak sampai mati, cukup menderita saja, biar kapok. Mbah, saya mau menyantet seseorang, biar dia menderita, jangan sampai mati. Tapi ada syaratnya. Apa Mbah syaratnya? Syaratnya foto, dan harus bayar mahar dulu. Maharnya berapa Mbah? 10 juta. Bu Wina pun langsung menyerahkan foto Taya yang sudah dicetak dan membayar maharnya. Setelahnya malam itu juga Bu Wina dan Mbak Suyono masuk ke dalam ruang ritual. Mbak Suyono langsung membakar kemenyan di dalam ruangan hingga asap pun mengepul. Di sana juga sudah disiapkan beberapa sesajen yang lengkap. Ada beberapa media santet juga. Mbak Suyono langsung merapalkan mantranya dan memanggil sosok wanita dengan muka hancur. Saat itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan, membuat hawa mencekam dan dingin. Bu Wina pun langsung merinding. Sesaat kemudian muncullah sosok wanita muka hancur, menyeramkan, berada di sampingnya Mbak Suyono. Lalu Mbak Suyono berkomunikasi dengan sosok wanita itu dan mengarahkan foto itu kepada sosok itu. Mbak Suyono menyuruh sosok itu untuk merasuki Taya dan mengganggunya. Sesaat kemudian sosok itu pergi menghilang begitu saja. Setelahnya Mbak Dukun sudah selesai melakukan ritualnya
dan Bu Wina pun segera untuk pulang ke rumah. Malam itu sekitar pukul 10 malam, Bu Wina pulang sendirian dari desa sebelah menuju rumah naik motor. Di tengah perjalanan Bu Wina melewati jalanan yang sangat sepi dan gelap, hanya disenteri dengan lampu motornya. Saat itu Bu Wina melewati jalanan depan kuburan yang sangat sepi sekali. Tiba-tiba saja, hembusan angin kencang membuat hawa dingin dan suasana sangat mencekam. Tiba-tiba saja Bu Wina mencium bau busuk yang menyengat, bau anyir, serta amis darah. Saat itu Bu Wina merinding tidak karuan. Terdengar suara wanita tertawa mengikik, berada di belakang tubuhnya Bu Wina. Dia juga merasa motornya berat sekali. Karena penasaran, Bu Wina pun menoleh ke arah spion motornya. Ketika melihat ke arah spion, betapa terkejutnya dia, karena terlihat di belakang tubuhnya itu ada sosok kuntilanak yang menyeramkan sekali wajahnya, dengan bakan putih lusuh, penuh dengan tanah. Bu Wina berusaha mempercepat motornya, akan tetapi tetap saja tidak bisa kencang jalannya. Tubuhnya sangat gemetaran sekali, tapi Bu Wina mencoba fokus supaya cepat sampai di rumah. Beberapa saat kemudian Bu Wina pun akhirnya sampai juga di rumah. Segera dia langsung rehat dan menenangkan pikiran. Sementara Pak Dandi datang menghampiri Taya saat akan berangkat charteran. Dan Taya tampil sangat menggoda kala itu. Pak Dandi bilang kepada Taya agar dia jangan chatan mesra ke nomornya, karena takut ketahuan sama istrinya. "Tak, nanti lain kali kamu jangan ngechat aku mesra ya, soalnya kemarin udah ketahuan." "Iya mas, soalnya aku kemarin cuma ngucapin terima kasih aja kok sama kamu. Emangnya kamu ketahuan? Terus gimana?" "Ya, aku berusaha minta maaf dan membujuk dia. Untungnya dia maafin aku. Tapi padahal aku cuma pura-pura aja." "Kamu itu mas," ucap Taya sambil tertawa. Dan dalam perjalanan berangkat awalnya malam itu, mereka belum berhubungan, hanya sekedar mesra-mesraan saja dan cuma sebatas ciuman. Saat mereka di perjalanan, tiba-tiba saja di dalam truk mereka mencium bau busuk yang sangat menyeruak sekali, dan mereka juga merinding seketika. "Ini bau apa ya mas?" tanya Taya. "Iya, aku juga nggak tahu. Kok tiba-tiba baunya busuk gini?" Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara yang terjatuh dan menimpa atap truknya keras sekali. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Dandi menghentikan truknya di tepi jalan untuk mengecek apa tadi yang terjatuh. Mereka berdua pun turun dan melihat ke atas atap truknya. Namun ketika mereka melihat ke atas atap truknya, betapa terkejutnya mereka. Di atas atap truknya itu ternyata ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali, dengan wajah hancur, penuh dengan darah. Seketika, Taya berteriak. Taya yang tidak kuat melihat sosok wanita itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan di tepi jalan saat itu. Sementara Pak Dandi panik melihat Taya pingsan, dan dia mencoba membawa Taya ke warung, yang kebetulan di tepi jalan truknya berhenti ada warung. Taya dibawa ke sana dan mencoba untuk disadarkan. Pak Dandi meminta minyak angin kayu putih kepada pemilik warung dan mengolesinya pada hidung Taya. "Tak, bangun tak." Taya belum bangun juga, hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Taya pun sadar juga dari pingsannya. "Bu, teh hangatnya satu bu," ucap Pak Dandi. Saat itu segera Pak Dandi membelikan teh hangat di warung itu untuk Taya. "Ini diminum dulu tak?" Segera Taya menenggak segelas teh hangat itu secara perlahan-lahan. "Gimana kamu? Sudah mendingan?" "Iya." "Kalau gitu kita lanjut jalan lagi ya." Taya kemudian menjawab dengan menganggukkan kepalanya, dan mereka segera melanjutkan perjalanannya lagi. Sosok wanita yang ada di atas truknya, Pak Dandi itu, sudah hilang. Taya tubuhnya masih terasa lemas di dalam truk, hingga akhirnya dia tertidur sementara. Pak Dandi fokus mengendari motornya supaya cepat sampai di lokasi tujuan. Taya yang sedang tidur tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu, dia berada di sebuah hutan yang sangat gelap sekali, dan dia sendirian di sana. Dia kebingungan tidak tahu arah jalan pulang, sampai mengadarkan pandangannya di sekeliling hutan. Sesaat kemudian tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang datang.
membuat pepohonan yang ada di dalam hutan itu bergerak-gerak semuanya. Hawanya semakin mencekam sekali malam itu. Tiba-tiba saja Taya dikejutkan dengan sosok wanita yang datang menghampirinya dengan pakaian putih lusuh, penuh dengan tanah, dan wajah menyeramkan sekali. Sosok itu menatap tajam ke arahnya Taya dengan kedua matanya yang memutih semua. "Dasar wanita tidak tahu diri," ucap sosok wanita itu. Lalu sosok itu pun tertawa menggelegar di dalam hutan, membuat Taya merinding. Dan saat itu juga Taya langsung terlonjak bangun dari tidurnya dengan nafas yang tidak beraturan dan jantung yang berdebar-debar. Keringat pun membasahi. "Kamu kenapa, Tak? Mimpi buruk?" "Iya, Mas." Dia mencoba mengatur nafasnya dan Pak Dandi langsung memberikan air putih kepada Taya. "Ini, kamu minum dulu biar tenang." "Iya, Mas. Makasih ya." Saat itu Taya langsung meminum air putih yang diberikan oleh Pak Dandi. Setelahnya Taya pun melamun kepikiran dengan mimpinya yang dia alami barusan. Ketika dia sedang melamun, tiba-tiba saja Taya dikejutkan dengan bayangan putih yang melesat di dalam truknya, disertai dengan angin yang membuat merinding. Mereka melalui jalanan yang sepi saat itu, dan tiba-tiba Pak Dandi dan Taya dikejutkan dengan bayangan putih di depan jalannya. Dan seketika bayangan putih itu menampakkan wujudnya, yaitu sosok wanita yang sangat menyeramkan, seperti yang Taya lihat di dalam mimpinya. Sontak Pak Dandi yang melihat sosok wanita itu berdiri di depan jalan, langsung mengerem truknya secara mendadak. Untungnya di belakang truknya itu tidak ada kendaraan yang lain. Sosok itu menatap ke arah truknya mereka dengan tatapan tajam dan mulut menyeringai. Kedua matanya putih semua. Dan sesaat kemudian sosok itu langsung pergi menghilang dari hadapan mereka. "Mas, aku takut, Mas," ucap Taya ketakutan. "Udah gak apa-apa, jangan takut. Kita lanjut jalan lagi ya." Akhirnya saat itu Pak Dandi langsung melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke tempat lokasi. Keesokan paginya Pak Dandi dan Taya pun akhirnya sampai juga di lokasi. Dan segera barang yang ada di dalam truknya diturunkan. Mereka pagi itu makan sarapan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Dan setelah makan mereka akan tidur sejenak karena semalam mereka tidak tidur. Apalagi Taya tidurnya hanya sebentar saja. Singkat cerita, sore harinya mereka segera pulang. Dan mereka malam ini mutusin untuk mampir terlebih dahulu di penginapan mini yang ada di suatu tempat. Dan di situ sudah dikenal sebagai tempat orderan BO-an. Pak Dandi berencana akan melakukannya di penginapan itu bareng Taya. Dan mereka mandi terlebih dahulu sebelum berhubungan karena sejak pagi belum mandi. Tepat malamnya itu, tiba-tiba saja mendadak hujan deras. Sungguh momen yang cocok menurut orang-orang untuk melakukan hubungan intim. Usai mengunci pintu dan mematikan lampu, mereka pun mulai melakukan aksinya. Namun saat mereka akan melakukan aksinya, tiba-tiba saja Taya melihat ada bayangan masuk dari jendela. Pak Dandi nggak tahu, dan bayangan itu tiba-tiba saja merasuk ke tubuhnya Taya. Dia pun langsung kerasukan. Pak Dandi tiba-tiba saja dipeluk dengan sangat erat. Pak Dandi kira kalau Taya sedang panas-panasnya. Dia nggak tahu kalau Taya ini malah kerasukan. Dan beberapa saat kemudian, Taya menggigit lehernya Pak Dandi dengan mengeluarkan suara cekikikan. Membuat Pak Dandi terkejut. Pak Dandi melihat kedua matanya Taya putih semua. Dan tiba-tiba Taya berkata kepadanya, "Apakah kau suka bermain denganku?" Dasar manusia bodoh. Pak Dandi pun langsung terkejut dan ketakutan. Dia berusaha melepas kala itu, namun Taya malah melakukannya semakin erat. Sosok itu berucap lagi kepada Pak Dandi, "Kenapa kau takut? Bukankah ini yang kau mau?" Usai memberontak, Pak Dandi yang ketakutan berlari keluar, hanya mengenakan selimut untuk menutupi tubuhnya yang tidak pakai apa-apa. Dan dia langsung teriak-teriak minta tolong. Orang-orang pun pada keluar dan heran melihat Pak Dandi yang hanya tutupan selimut saja. "Ada apa, Bang?" Pak Dandi langsung bilang kalau pasangannya kesurupan di dalam kamar dan hendak mencelakainya. "Itu, Mas, istri saya di dalam tiba-tiba kesurupan."
Ya udah, ayo kita lihat. Saat itu orang-orang langsung segera hendak membantunya. Namun orang-orang terkejut saat membuka pintu kamar itu. Taya dari dalam yang tanpa mengenakan apapun langsung menerjang orang itu. Kagetlah mereka. Akhirnya usai dipegangi beberapa orang, Taya berhasil dipakaikan pakaiannya. Bang, lo apain dia bang? Kok dia sampai bisa kesurupan? Saya juga tidak tahu mas, tiba-tiba dia kesurupan. Pak Dandi pun tidak tahu apa sebabnya. Dan malam itu Taya dibawa ke salah satu rumah warga. Dan seorang warga langsung memanggil Ustadz yang ada di desa itu untuk menyadarkan Taya. Saat itu Ustadz Ausi langsung membacakan doa. Dan sosok yang ada di dalam tubuhnya Taya itu kepanasan dan berkata mengancam Pak Dandi. Dasar laki-laki biadab, awas saja kau, tidak akan tenang hidupmu. Saat itu semua orang langsung melihat ke arahnya Pak Dandi yang diancam oleh sosok wanita itu. Hembusan angin kencang pun datang membuat suasana malam itu semakin mencekam. Taya semakin memberontak meronta-ronta tidak karuan. Para warga mencoba memegangi tubuh Taya dengan erat karena hendak lari kabur. Lepaskan saya. Sampai kakinya Taya dihentak-hentakan memberontak tidak karuan. Namun akhirnya, usai memberontak dan dibantu para warga, Taya pun berhasil disadarkan. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Taya itu dikeluarkan dari dalam raganya, dan Ustadz Ausi pun sudah tahu penyebabnya. Kemudian Ustadz Ausi menyuruh Pak Dandi untuk jujur, dan dia suruh mengakui siapa sebenarnya Taya itu. Maaf, Bapak namanya siapa? Saya Pak Dandi Ustadz. Pak Dandi tolong saya minta Bapak jujur sebenarnya dia ini siapa. Soalnya biar saya menemukan titik terangnya. Akhirnya Pak Dandi terpaksa jujur soal Taya, bahwa mereka bukan pasangan suami istri. Para warga pun tidak heran karena memang penginapan itu kebanyakan adalah orang-orang yang sering open BO. Iya Ustadz, saya jujur. Sebenarnya dia bukan istri saya, tapi wanita yang saya sewa. Ustadz Ausi dan warga yang lain pun langsung istighfar, serta menggelengkan kepala. Kemudian menanyakan apakah Pak Dandi sudah menikah, dan Pak Dandi mengiyakan. Pak Dandi sudah menikah? Sudah Pak, jawab Pak Dandi. Ustadz Ausi kemudian menasihati Pak Dandi untuk bertaubat, dan jangan mengkhianati istrinya sendiri. Dan mungkin ini adalah peringatan untuk Pak Dandi. Pak Dandi pun akhirnya kapok, dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Dan dia disuruh Ustadz Ausi untuk meminta maaf sama istrinya jika sudah sampai rumah. Setelah ini, lebih baik Bapak bertaubat sebelum terlambat Pak. Dan jangan mengkhianati istrinya sendiri. Karena membuat istri sakit hati bisa membuat hidup sengsara Pak. Setelah ini Bapak juga harus meminta maaf sama Bapak. Karena kemungkinan istri Bapak dendam, sakit hati, dan membuat seperti ini sampai mengguna-guna wanita ini. Iya Ustadz, saya akan bertaubat. Saya kapok dan tidak akan mengkhianati istri saya lagi. Saya mau minta maaf nanti. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Esoknya Pak Dandi pulang dengan satu mobil lagi milik warga, membawa Taya untuk diantarkan pulang. Dan sempat kala itu Taya juga dinasihati Ustadz Ausi untuk mencari pekerjaan baru yang halal saja. Namun Taya setelah sampai di rumah, dia tidak mendengarkan nasihat Pak Ustadz, malah akan tetap menjalani profesi itu terus. Sementara Pak Dandi yang baru saja nyampe di rumah, dia langsung bertekuk lutut mohon maaf sama Bu Wina karena dirinya telah membohongi istrinya lagi. Bu, Bapak minta maaf Bu. Maaf, sudah melakukan kesalahan lagi Bu. Sudah membohongi Ibu. Kali ini Bapak mau bertaubat Bu. Apa Bapak yakin akan berubah dan tidak akan melakukan kesalahan lagi? Iya Bu, Bapak janji. Dan Bapak mulai sekarang tidak mau jadi sopir lagi Bu. Bapak mau cari kerjaan lain saja. Bu Wina yang sudah paham dan tahu kalau kala itu Pak Dandi hanya pura-pura minta maaf. Namun kali ini, dia benar-benar yakin kalau Pak Dandi benar-benar minta maaf. Karena tergambar raut wajah ketakutan di wajahnya. Pak Dandi kemudian nyeritain semua yang dialaminya itu. Dan setelahnya Bu Wina menasihati Pak Dandi untuk jangan melakukan itu lagi. Ibu sudah tahu Pak, kalau Bapak akan melakukan itu lagi. Karena Ibu tahu waktu itu Bapak hanya berpura-pura saja minta maaf sama Ibu. Iya Bu, Bapak kemarin hendak melakukan itu sama cewek sewaan.
Tapi tiba-tiba saja dia kesurupan, Bu. Bapak takut, Bu. Karena itu, ibu yang sudah melakukannya, Pak. Makanya Bapak jangan macam-macam sama ibu. Emangnya Bapak gak kasihan sama ibu? Nyakitin, mengkhianati ibu. Iya, Bu. Bapak menyesal, Bu. Bapak minta maaf ya. Ibu sudah memaafkan Bapak. Tapi Bapak setelah ini tidak usah kerja jadi charteran lagi. Tapi Bapak nanti bantuin ibu jualan di warung saja. Iya, Bu. Bapak akan jual truknya dan berhenti kerja jadi sopir, bantuin ibu di warung. Saat itu Pak Dandi dan Bu Wina pun saling meminta maaf, dan berdamai mereka berpelukan satu sama lain. Akhirnya setelah Pak Dandi pun jual truknya, dan merenovasi warungnya jadi lebih gede, agar banyak pembeli yang makin ramai berdatangan. Dan semenjak hari itu Pak Dandi mencoba berubah, tentunya bukan menjadi Power Rangers, melainkan menjadi suami yang bisa menjadi teladan bagi anaknya, dan juga menyayangi keluarganya. Sementara di sisi lain, Taya malam itu seperti biasanya mangkal di warung remang-remang, menunggu pelanggan yang datang sembari mainan HP. Saat dia sedang asik mainan HP, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan hitam yang lewat dan disertai dengan embusan angin, membuatnya merinding. Namun Taya tidak terlalu menghiraukan itu. Dia kembali main HP lagi, tapi dia tiba-tiba saja mendengar ada suara yang berbisik di telinganya. Taya. Sontak dia terperanjat dan melihat ke arah pohon yang ada di depan warung itu. Betapa terkejutnya dia melihat di sana ada sosok wanita yang sedang duduk dengan kedua kaki berayun-ayun. Wajahnya sangat menyeramkan sekali, hancur penuh dengan darah. Sosok itu menatap tajam ke arahnya Taya. Sontak dia ketakutan, hingga akhirnya ambruk pingsan di sana. Membuat semua temannya yang seprofesi dengannya itu langsung panik dan membawa masuk ke dalam warung untuk disadarkan. Beberapa saat kemudian akhirnya Taya sadar dengan wajah yang pucat pasi dan tubuh yang lemas sekali. Segera dia diberikan teh hangat yang dibuatkan di warung itu. Ini minum dulu tak? Dia pun menenggak teh hangat itu dengan perlahan-lahan, sehingga merasa lebih tenang. Kamu kenapa tak? Kok bisa pingsan? Tanya salah satu temannya. Akan tetapi Taya yang ditanyai oleh temannya itu tidak menjawab dan langsung beranjak pergi untuk pulang saja karena dia tidak enak badan. Aku mau pulang saja ya, gak enak badan. Ya udah, kalau gitu aku anterin ya. Takut kamu kenapa-napa di jalan. Enggak usah, aku pulang sendiri aja. Kalau gitu hati-hati di jalan ya. Saat itu dia pulang sendirian naik motornya dengan perlahan-lahan, melewati jalanan yang sepi. Dan saat itu tiba-tiba saja dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Baunya sangat busuk sekali, seperti bangkai tikus. Angin kencang membuat hawa dingin menusuk ke dalam tubuh. Dan saat itu, Taya mencoba melihat ke belakang. Dan saat melihat ke belakang, sontak dia terkejut karena melihat ada sosok wanita yang dia lihat di depan warung di atas pohon. Ternyata, sosok itu mengikuti dia. Taya pun gemeteran dan ketakutan sekali jantungnya, berdebar-debar, nafasnya tidak beraturan. Dia pun segera mempercepat laju motornya supaya cepat di rumahnya. Meskipun sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, Taya akhirnya sampai juga di rumah, dan dia sudah tidak melihat sosok wanita itu lagi. Segera dia pun masuk ke dalam kamar untuk rehat. Sesampainya di dalam kamar, dia mencoba mengatur nafasnya yang tidak beraturan, dan jantungnya berdebar-debar. Setelah itu karena dia merasa haus, Taya pun beranjak ke dapur untuk mengambil air putih. Namun saat dia sedang mengambil air putih, tiba-tiba saja Taya dikejutkan dengan sebuah tangan yang menepuk pundaknya dari belakang. Sontak dia terperanjat, menoleh ke belakang. Tapi saat dia menoleh ke belakang ternyata tidak ada apa-apa di sana. Dia pun ketakutan karena tadi jelas-jelas dia melihat ada tangan yang berada di pundaknya. Seketika dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik dan dia langsung kabur lari masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, Taya langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Tak tak tak. Tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetuk jendela kamarnya. Dia pun bangkit dan mencoba membuka pintu jendela kamar. Saat pintu jendelanya dibuka, betapa terkejutnya Taya melihat di sana ada sosok wanita yang tadi mengikutinya. Sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali dengan kedua mata yang memutih, menatap tajam ke arah Taya. Taya pun akhirnya pingsan lagi saat itu sampai pagi hari.
Keesokan paginya Taya sadar akan tetapi dia sakit demam. Akhirnya dia nanti malam tidak berangkat untuk mangkal lagi. Sementara di sisi lain Pak Dandi dan Bu Wina semakin rukun keluarganya. Pagi itu mereka masak-masak di dapur bersama untuk jualan di warungnya. Setelah semua masakan sudah matang, segera mereka tata di dalam warungnya. Pak Dandi benar-benar sudah tobat dan tidak seperti dulu lagi. Dia lebih menyayangi keluarganya. Pagi itu, Taya yang ada di dalam kamarnya yang sedang sakit. Tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan yang lewat. Dan saat itu dia menjadi stres karena diganggu dan diteror sosok wanita yang menyeramkan itu. Taya di rumahnya jadi sering teriak-teriak, kadang nangis, dan kadang ketawa sendiri. Benar-benar seperti orang gila. Taya jadi mengacak-acak rambutnya sendiri sampai berantakan. Dan dia semakin kurus karena tidak pernah makan sama sekali. Singkat cerita, suatu malam Taya yang ada di dalam kamar sedang melamun. Tiba-tiba saja didatangi oleh sosok wanita yang menyeramkan itu. Seketika Taya berteriak. Taya yang sudah tidak kuat terus-terusan diteror oleh sosok yang menyeramkan. Karena dia yang sudah sangat stres sekali, dia pun mengambil sebuah minuman sampai menelan obat-obatan hingga akhirnya overdosis yang ada di dalam kamarnya itu. Setelahnya Taya pun tewas mengenaskan dengan busa yang keluar dari dalam mulutnya. Beberapa hari kemudian ada warga yang mencium bau bangkai dari rumahnya Taya, dan sudah beberapa hari mereka tidak melihat Taya keluar. Warga pun mendatangi rumahnya dan mereka terkejut karena Taya ditemukan sudah tewas, mengenaskan, dan tubuhnya membusuk. Hari itu juga jenazahnya Taya langsung dimakamkan karena sudah membusuk. Singkat cerita, sementara di sisi lain Bu Wina dan Pak Dandi yang sibuk melayani para pembeli yang datang ke warungnya untuk makan siang. Tiba-tiba saja ada Mudin yang datang mampir ke warungnya Pak Dandi, dan Mudin cerita saat itu kalau dia juga sudah berhenti charteran karena dia sudah kepergok oleh istrinya kalau dia sudah main cewek di luar sana. "Din, apa kabar?" "Baik Pak Dandi. Sekarang bantu istrinya ya jualan?" tanya Mudin. "Iya Din, saya sudah tobat dan truk saya jual." "Baguslah kalau gitu, saya juga sudah gak kerja charteran lagi Pak." "Loh, emangnya kenapa Din?" "Saya sudah ketahuan sama istri kalau main cewek di luar." "Insaf sekarang ya Den, berarti," ucap Pak Dandi sambil tertawa. "Ngomong-ngomong mau pesan apa nih Din?" "Nasi pakai telur sama sayur sop ya, pakai sambal sama tempe goreng." "Bu, siapin ya Bu." "Iya Pak, bentar." Saat itu Pak Dandi dan Mudin akhirnya ngobrol karena sudah lama juga mereka tidak pernah bertemu. Mudin juga cerita soal Taya. Dia dengar kabar kalau Taya sudah meninggal. Katanya Taya sering diganggu oleh sosok-sosok menyeramkan hingga membuatnya stres dan akhirnya minum minuman keras sampai menelan obat-obatan hingga akhirnya overdosis dan tewas mengenaskan. "Kamu sudah tahu tentang Taya belum Pak?" "Ya enggak lah, emangnya kenapa dia?" "Dia sudah meninggal dunia beberapa hari lalu Pak. Katanya dia diganggu sosok seram dan stres sampai minum minuman keras dan menelan obat sampai overdosis hingga tewas mengenaskan." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Pak Dandi. Beberapa saat kemudian akhirnya pesanannya Mudin sudah siap dan diantar oleh Bu Wina ke depan mejanya. "Silakan Mas Mudin." "Iya Bu, makasih." "Alhamdulillah kalau Mas Mudin juga sudah bertaubat. Terus sekarang kerjanya apa Mas?" tanya Bu Wina. "Saya kerja jadi karyawan toko material Bu, bantu-bantu di tokonya Pak Le saya." "Oh, syukurlah kalau begitu." Sementara Bu Wina yang mendengar itu sedikit lega dan puas karena pelakor itu akhirnya meninggal dunia juga. Pak Dandi pun bersyukur karena kini dirinya bisa bertobat dan diberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Bahkan Bu Wina sekarang juga sudah mencoba lebih baik lagi, banyak beribadah. Kini Pak Dandi akan menyayangi keluarganya lebih dari apapun. Bekerjalah secara profesional dan selalu ingat anak istri. Jangan sampai tergiur perbuatan orang lain yang menyesatkan. Belajarlah menjadi laki-laki yang setia dan menyayangi keluarga, karena setia itu mahal. Jangan sakiti hati istri, karena itu bisa membuat hidup sengsara. Dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran dan buang hal yang buruk. Perbuatan yang menyesatkan juga tidak boleh ditiru. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.